Tiga baris kursi. Powernya buas. Sebuah kombinasi idaman keluarga yang aktif, bukan? Jawabannya adalah mungkin ya. Untuk mengetahui maksud dari mungkin, kita harus pergi ke suatu tempat. Oke, city driving pakai Chevrolet Captiva. Nah, bagaimanapun ya, walaupun SUV, tetap aja dia bakal menghabiskan waktunya di kota. Saya yakin sih 90% bakal di kota ya. Nah, makanya kita bakal tes SUV ini di kota. Gimana sih rasanya jalan-jalan di kota pakai SUV ini? Kesan pertama yang saya rasakan, karena kabinnya senyap dia, jadi saya merasa nyaman aja gitu, merasa santai, merasa relax gitu. Masalahnya tetap sama, pilar A-nya yang sangat besar ini bikin visibilitas kita kadang-kadang terbatas ya. Kadang-kadang ada motor dia nyalip gitu, gak kelihatan kadang-kadang. Nah, dan posisi duduknya ini yang rendah juga sebenarnya nyaman, cuma kap mesin itu tidak terlalu terlihat dengan jelas di mana akhir ujungnya gitu ya. Dan kap mesin mobil ini cukup panjang. Beberapa tempat seperti ya center console gitu ya, cup holder, semuanya ini terbuat dari plastik semua. Dan jujur saja rasanya sangat biasa aja dan kualitasnya kayak kurang ini aja gitu, kurang bagus sih kalau menurut saya. Tapi semua itu akan terbayar. Terbayar pakai apa? Sistem audio mobil ini. Suara treble-nya itu sangat, suara treble detail. Mid juga strong ya. Bahkan suara saksofon pun kayak detailnya itu sangat terdengar dengan jelas gitu. Bassnya emang tidak booming, tapi dia cukup. Bassnya cukup. Karakter overallnya dia itu kalau untuk kata orang audio itu bright. Jadi dia itu bassnya tidak terlalu booming, tapi treble-nya itu sangat clear dan airy. Itu yang karakter dari mobil ini tuh. Kalau kalian misalnya mau beli sebuah stereo ya di mobil ini gitu ya, gak usah. Ini stoknya aja udah bagus beneran. Tampilan dari si sistem infotainmentnya sangat sederhana gitu ya. Hanya ada layar monokrom gitu. Gak ada layar TFT atau apapun lah, OLED apalagi gak ada gitu. Cuma ya optionnya pun terbatas gitu, hanya aux dan telepon, bluetooth dan CD gitu ya. Ada bisa pakai flash juga, cuma dia ada di bawah si colokannya. Kayaknya sih macet-macet gini enaknya nyetel musik ya, biar gak bosan. Suburb, tempat di mana orang Amerika idealnya tinggal. Tempat yang memiliki jalan yang luas dan lingkungan yang tertata. Tempat di mana sebuah Chevrolet Captiva idealnya tinggal. Tapi mobil ini buatan Korea, bukan buatan Amerika. Dan kita pun sedang ada di Indonesia, bukan di USA. Bingung? Sama, saya juga bingung. Eksterior dari Chevrolet Captiva. Desain dari mobil ini sebenarnya
cukup sederhana, tidak banyak lekukan-lekukan aneh, hanya ada dari samping, hanya ada semacam apa ya, ventilasi, dan ada garis ke belakang sampai ke lampu belakang. Nah, dari samping profil mobil ini cenderung membulat, jadi tidak tajam-tajam, garis-garisnya halus gitu ya, membulat. Di samping ini ada juga ornamen seperti plastik ini, dan fendernya juga sama dari plastik gitu ya, dan gak dicat. Memang khas SUV monocoque, rata-rata semuanya kayak gini. Di sini sama, si spionnya pun seperti membulat juga ya, dan di spionnya khas mobil Amerika ada tulisan object in mirror are closer than they appear gitu ya. Selalu kayak gitu. Mungkin karena peraturan di sana mengharuskan untuk menaruh teks seperti itu ya di kaca, jadi setiap mobil Amerika yang saya lihat pasti ada itunya gitu. Oke, lanjut ke bannya menggunakan Dweller dari Bridgestone. Dia ukurannya 17, ring 17, peleknya pun desainnya sederhana, gak aneh-aneh, tapi jujur saya suka peleknya. Kenapa suka peleknya? Karena desainnya sederhana tadi. Dia gak banyak tidak terlalu banyak lekukan, tidak terlalu banyak yang aneh-aneh, single tone saja cukup, tapi kesannya berwibawa banget gitu peleknya. Cocok banget dengan desain mobilnya yang berwibawa juga gitu. Kita lanjut ke depan itu. Bagian depan dari Chevrolet Captiva generasi pertama ini mengusung bahasa desain Chevrolet global pada umumnya, yaitu bahasa desain yang di semua lini mobil tetap sama. Mau di truk, mau di city car, mau di SUV sama semuanya. Grillnya ini terbagi dua, terbelah oleh sebuah garis di tengah ini yang ada logo Chevroletnya, dan lampunya di sini semuanya masih pakai halogen, lampu sen, lampu utama, dan lampu jauh. Lampu utamanya sudah menggunakan proyektor, dia cahayanya cukup bagus lah ya, standar pabrikan, tapi dia cut-off-nya bagus, dia tajam gitu cut-off-nya, khas proyektor. Di bawahnya ada fog lampnya juga sama, dari halogen juga. Nah, sekeliling fog lamp ini ada semacam hiasan juga, buat seperti grill gini ya, cuma dia agak bolong. Desain mobil seluruhnya gitu ya, mau samping mau belakang juga sama, desainnya sederhana gitu, mudah diterima oleh orang. Jadi tidak generik juga gitu, tetap ada khasnya Chevrolet di sini gitu ya. Oke, kita langsung ke belakang yuk, kita cek belakangnya. Ada yang unik juga di belakang. Bagian belakang dari Chevrolet Captiva. Nah, bagian belakang ini sama, desainnya mengikuti yang bagian depan, masih agak membulat gitu ya. Lampu-lampunya gitu, ini ada buletan gitu ya. Nah, di lampu belakang ini ada 1, 2, 3, 4. Biasanya cuma ada 3 ya. Nah, apa sih yang beda dari lampu belakang ini? Nah, di atas itu ada lampu rem biasa. Nah, di bawahnya ada lampu sen dan lampu mundur. Ini ada di bagian yang putih ini, yang bening ini, dan di bawahnya ada rear fog lamp. Rear fog lamp ini sangat berguna di Indonesia. Kenapa? Di Indonesia sekalinya hujan pasti selalu deras. Di sini ada disc chrome, logo Chevroletnya, ada lubang kunci. Nah, di sini plat nomor, di sini ada tulisan PCDI, berarti dia diesel, Captiva. Nah, sebelah sana Chevrolet. Ada yang unik lagi, yang kedua, kaca ini bisa dibuka. Dibukanya lewat remote ini. Nah, jadi kalau kita misalnya mau masukin barang gitu ya, dan malas ngebuka ini karena berat misalnya, ya tinggal masukin aja. Nah, nutupinnya sama, udah tertutup. Nah, karena dia si kacanya bisa dibuka, otomatis wipernya dia diturun di bawah ini gitu, gak langsung di kacanya langsung gitu. Dan di atasnya third brake lampnya ini pakai lampu T10, kayak lampu senjanya di depan gitu ya. Unik, jarang ada mobil yang kayak gini. Oke, kita balik lagi ke samping ya. Sekarang mari kita bahas interior depan penumpang dulu. Ya, interior depan penumpang ini untuk saya yang tingginya 167 cm, bisa kursi yang sekarang ini lumayan. Ada sekitar 1 jengkal kurang lah ya untuk lutut saya. Dan secara desain kalau dari sini sih
biasa aja sebenarnya. Cuma memang fungsional. Di sini di door trimnya ada tweeternya di sebelah sini dan speaker di bawah. Di sini juga ada lacinya, sudah soft touch. Dan atasnya pun bahannya sama soft touch. Yang unik di AC-nya itu ada kayak bahan semacam apa ya? Semacam karet gitu. Jadi dia halus rasanya, beda sama mobil-mobil lain gitu. Dan di sini juga ada kayak semacam aksen silver, tapi bukan chrome. Untuk pengaturan suhu ada di sebelah sini, di bawah, sementara displaynya di atas. Jadi agak sedikit butuh apa ya? Butuh semacam pembiasaan lah untuk memakainya gitu. Karena saya tetap saja lihatnya ke bawah gitu, tidak ke atas. Mungkin ya apa ya? Mungkin dia secara pemikirannya supaya kita tidak usah melihat ke bawah saat kita mengatur displaynya. Kita hanya lihat displaynya aja udah tahu gitu apa AC-nya gitu. Hanya itu saja yang ada di tempat penumpang depan. Mari kita bahas tempat mengemudinya. Oke, baru setelah kita ada di kokpit mobil ini, kita akan merasakan bahwa ini adalah sebuah mobil dari Chevrolet. Pertama ya jelas dia dari setirnya ada logo Chevroletnya. Tapi di samping itu ada sentuhan-sentuhan unik ala Chevrolet lainnya yang kita jarang temukan di mobil lain. Untuk lampu sen itu ada di kiri dan lampu. Dan di kanan itu ada untuk wiper. Jadi terbalik, berbeda dengan mobil Jepang yang untuk sennya ada di kanan, sementara untuk wipernya ada di kiri. Lanjut ke shifter, area shifter ini di sini ada shifternya. Biasa aja, nggak ada yang aneh di sini. Di sini ada tombol eco dan ada sedikit tempat penyimpanan di sini untuk koin mungkin ya. Dan di sini untuk charger 12 volt. Di sini ada untuk tuas rem tangan, sudah elektrik. Dan di sini ada 2 cup holder. Oke, lanjut ke steering. Di sini ada yang unik karena biasanya untuk mobil Jepang itu tombol untuk volumenya ada di sini kiri kanan, tapi ini ada di bawah. Atas untuk tambah volume, bawah untuk mengurangi volume. Ada tombol power juga untuk infotainment dan ada tombol mode untuk infotainment juga. Nah, di sebelah kanan dari steering ada tempat untuk menyimpan kartu tol dan di bawahnya ada tempat penyimpanan untuk koin juga. Sebuah nilai plus dari mobil Captiva itu dari mesinnya. Jadi dia menggunakan mesin 2000 cc turbo diesel common rail yang memuntahkan tenaga sebesar 180 horsepower dan 400 Nm. Itu tenaga yang sangat besar untuk ukuran mobil 2000 cc. Tenaga itu sebenarnya sama dengan Mitsubishi Pajero Sport yang all new. Dia sama tenaganya, 180 horsepower dan 400 Nm. Tapi kalau di Pajero Sport dia mesinnya 2400 cc, sementara di sini hanya 2000. Jadi mesin ini bisa dibilang sangat canggih dan bertenaga sekali untuk mesin 2000 cc gitu. Bedanya, kalau Pajero Sport itu rasa menjambaknya kerasa banget menjambak. Kalau di Captiva ini lebih ke menjambak ala mobil mewah sebenarnya. Gimana sih sebenarnya menjambak ala mobil mewah? Sekarang kita akan merasakan gimana sih jambakan tenaga dari Captiva ini. 3, 2, 1 kita kick down. Ya, 3000 rpm, 4000. Wow, 100. Get man. Walaupun dia lari kencang, tetap nyaman sebenarnya. Dia pun secara body roll karena dia SUV monokok ya, beda sama SUV leather frame gitu. Dia lebih stabil pasti lebih stabil dibanding Pajero Sport, Fortuner. Mau bagaimanapun dia tetap sebuah SUV monokok gitu ya, dengan penggerak roda depan. Dipastikan secara handling bakal lebih enak. Nikung pun dia tidak banyak body roll. Ya untuk sebuah SUV ya masih terasa gitu ya ada body roll ya.
beda dengan sedan atau hatchback. Tapi untuk sebuah SUV ini impresif sih menurut saya gitu ya. Sangat disayangkan sih menurut saya karena dia setirnya tidak komunikatif. Jadi rasa tenaga yang keluar dari mesin 2000 cc ini kita kurang bisa merasakan gitu. Memang kita berjalan dengan cepat gitu ya. Cuma ya sayang aja gitu, setirnya kurang komunikatif. Jadi saya juga kadang-kadang sedikit kurang pede gitu untuk membawa mobil ini cepat gitu ya. Walaupun secara traksi saya jamin sih bagus gitu ya. Jika di awal saya bertanya kalau saya bingung dengan mobil ini dan Anda juga merasa bingung dengan mobil ini, izinkan saya jelaskan. Walaupun memiliki brand yang berasal dari Amerika, namun mobil Chevrolet ini dikembangkan di Korea untuk pasar Asia dan Eropa di bawah GM of Korea yang memiliki nama lain Daewoo. Jadi, sebenarnya kurang tepat jika mobil ini 100% mobil buatan Amerika. Mobil ini memiliki banyak kelebihan, tapi di sisi lain, kekurangannya pun cukup membuat orang berpikir 2 kali untuk memiliki mobil ini. Kalimat yang saya sebutkan tadi menjadi dasar kesimpulan saya tentang mobil ini. Saya ambil contoh mesinnya. Mesin dari Chevrolet Captiva ini bisa mengeluarkan tenaga yang sangat besar dan memiliki teknologi yang cukup canggih pada masanya. Di sisi lain, karena kecanggihan mesin dari mobil ini menjadi haram hukumnya untuk diisi dengan bahan bakar diesel yang kualitasnya rendah. Pemilihan bahan bakar sangat penting bagi mobil ini. Mindset pada saat itu adalah sebuah mobil diesel dapat menggunakan bahan bakar diesel berkualitas rendah. Tetapi mobil ini diharuskan diisi dengan bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan kadar sulfur yang rendah. Jika mobil ini dipaksa untuk diisi dengan bahan bakar berkualitas rendah, kemungkinan besar akan terjadi kerusakan pada mobil ini di masa yang akan datang. Hal inilah yang berkontribusi pada reputasi mobil yang sebenarnya enak ini. Mobil ini merupakan mobil keluarga yang nyaman dan aman untuk dikendarai. Namun, kekurangan yang saya sebutkan dan reputasi mobil Jepang di mata konsumen Indonesia mempengaruhi keputusan konsumen Indonesia untuk memiliki mobil ini.